Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal formatif di modul 1 KB2 gitu ya. Ini masih tentang geometri. Jadi kalau modul 1, misalkan modul 1 itu geometri, itu terdiri dari beberapa KB gitu. Misalkan ada 4 KB. Nah, jadi nanti formatifnya ada 4 KB, kemudian nanti ada satu set soal sumatif gitu. Nah, nanti kalau PPG, tes sumatif itu akan diambil nilainya dan hanya ada satu kali kesempatan untuk mengerjakan tes sumatif. Jadi harus tuntas gitu. Kalau nggak tuntas gimana? Nggak bisa lanjut pembelajaran PPG selanjutnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi ini ada di modul PPG. Nanti Bapak Ibu kalau dapat modul PPG ada kunci jawabannya di paling akhir. Nah, cuman nggak ada pembahasannya. Nah, maka dari situ kita buat pembahasannya. Semoga nanti bisa bermanfaat gitu Bapak Ibu ya. Nah, sebelum dimulai penjelasan dari saya, mohon Bapak Ibu bisa like dulu kalau ini kira-kira bermanfaat. Kemudian kalau ada yang mau disampaikan mungkin harusnya Bapak Ibu komen ya biar saya tambah semangat kayak gitu ya. Oke, lanjut nih yang pertama nih ya, soal pertama. Formatif modul 1 KB2. Gitu. Ini objek aljabar yang berupa sinar garis adalah, nah dari sini, nih mana nih yang berupa garis kayak gitu. Nah ini tentu saja jawabannya adalah yang mana nih? Yang garis ya, garis itu berarti kan ini yang A gitu. Kalau saya jawabnya A gitu, cuman kalau dikunci itu kok kayaknya jawabannya C gitu. Nah, berarti kuncinya salah ya gitu. Kenapa? Nah, ini kan garis ya, berarti kan ini nanti garis X sama dengan itu kan adalah garis X sama dengan itu garis lurus gitu. Garis lurus sejajar dengan sumbu Y kayak gitu. Kalau ini kan daerah ya, daerah. Ini juga daerah. Nah, karena tandanya adalah, nah ini. Kalau ini berupa lingkaran. Lingkaran. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan sesuatu itu adalah lingkaran. Ini juga adalah daerah gitu. Maka sinar garis, nah berarti adalah yang A. Ini kalau saya jawabannya A, tapi kalau dikunci jawabannya C gitu. Nah, berarti kalau saya sih menganggap kuncinya salah ya. Nih, moga Bapak Ibu bisa komen apakah yang benar adalah kunci atau yang benar adalah saya. Nah, silakan. Kemudian ini nomor 2. Melalui 2 titik dapat tepat dibuat satu buah garis. Ini merupakan apa? Aksioma, definisi, teorema, teorema akibat atau lemma gitu. Nah, yang benar adalah aksioma. Aksioma itu apa sih? Aksioma adalah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan, yang harus kita percaya kayak gitu. Jadi dalam matematika itu tidak semua hal itu harus dibuktikan gitu. Yang paling tinggi itu adalah aksioma, adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan tapi kita harus percaya gitu. Melalui 2 buah titik dapat dibuat tepat satu buah garis gitu. Nah, udah nggak ada garis lain yang bisa dibuat kan. Nah, ini adalah aksioma gitu. Nah, nanti di dalam modul itu ada aksiomanya yang mana yang definisi, mana teorema itu ada gitu. Nah, itu nanti setelah baca materi Bapak Ibu bisa mengerjakan tes formatif ini gitu. Nomor 3, jika U dan V bidang tak sejajar. Oke, bidang tak sejajar. U dan UV. UV itu maksudnya adalah potongannya gitu ya. Nah, UV adalah apa nih? UV adalah titik persekutuan, garis persekutuan, sudut surut ditembus. Nah, jadi kalau ada 2 bidang tidak sejajar, nah maka mereka akan berpotongan. Nah, perpotongan 2 bidang itu membentuk apa Bapak Ibu? Membentuk garis persekutuan gitu ya. Jadi bayangkanlah buku gitu. Buku itu kan kalau kita punya buku Bapak Ibu, nah itu kan bukunya begini ya. Nah, nah ini pasti akan membentuk perpotongan. Nah, ini kan garis gitu ya. Lanjut nomor 4, jika G
memiliki 2 titik potong pada bidang U, maka bagaimana? Nah, maka apakah garis G itu sejajar, berpotongan, menembus, terletak, atau tegak lurus? Nah, jawabannya adalah terletak ya, terletak pada bidang U, kayak gitu. Nah, seperti itu. Lanjut, nomor 5, tidak perlu diterangkan ya, ada yang beberapa nggak perlu diterangkan, saya skip aja. Nomor 5, pada kubus ABCDEFGH, jika bidang frontalnya adalah ACGE, maka sudut surutnya adalah, nah kita perlu tahu dulu, sudut surut itu adalah sudut antara bidang frontal dengan yang miring kayak gitu. Nah, jadi kalau di sini misalnya buat begini ya, gini. Jadi yang gini ya. Oke, gini seret. Ya gini seret. Nah, jadi di sini yang frontal adalah ACGE. ACGE G sini E gitu. ACGE itu frontal. Nah, maka kalau ACGE frontal, nah nanti ada titik O di sebelah sini. Nah, ini B, ini D gitu ya. Nah, ACGE itu frontal. Frontal itu maksudnya menghadap kita kayak gitu ya, berdiri gitu. Nah, nanti berarti yang sudut surut mana? Sudut surut berarti yang mana nih? Nah, kita lihat saja berarti kan yang miring gitu, yang berarti yang mana yang miring? Ini kan yang miring. Nah, di sini kan yang miring kan yang ini. Nah, DOC gitu. Berarti jawabannya ini sudut surut. Nah, sudut surut itu sudut antara sudut yang dibentuk oleh bidang frontal dengan bidang yang miring ini kayak gitu ya. Itu Bapak Ibu. Sekarang lanjut nomor 6. Persekutuan bidang AFH dan B dan ABCD. AFH yang mana? AFH. AFH mana sih? AFH itu ini pakai garis ini ya. Pakai ini ya. AFH dengan ABCD gitu, dengan yang bawah ini gitu. Nah, Bapak Ibu hati-hati jangan terpikir bahwa ini titik gitu ya, karena sebenarnya bidang dengan bidang itu kan akan perpotongannya apa, persekutuannya adalah berbentuk garis gitu. Jadi jawabannya adalah B, karena bidang itu sesungguhnya kan tanpa batas gitu ya. Jadi persekutuannya adalah garis, bukan titik. Nah, lanjut nomor 7, untuk menunjukkan bahwa AF tegak lurus BH, bidang yang memuat BH yang dipilih adalah, kalau kita mau menunjukkan 2 garis tegak lurus itu kita ambil satu bidang yang memuat satu garis, kemudian dia tegak lurus terhadap garis yang lain kayak gitu. Nah, dalam kasus ini nomor 7 kita minta bidang yang memuat BH gitu. AF-nya kan yang ini yang merah. BH-nya adalah BH-nya berarti yang mana nih? Nah, berarti kita buat nih. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini kan. Nah, yang B, C, H, E. Nah, coba lihat di sini. Kalau Bapak Ibu sulit untuk membayangkan ya, saya gambar di sebelah sini. Nah, gini. Nah, ini kan nanti dia tegak lurus nih. Nah, dia kan tegak lurus, bidangnya ini kan tegak lurus terhadap, kita akan memotong secara tegak lurus si garis AF-nya ini gitu. Berarti jawabannya adalah T gitu ya Bapak Ibu. Kalau geometri sulit membayangkan, gambar gitu. Nah, selanjutnya nomor 8. P adalah titik tengah AH. Yuk kita buat dulu. Ini sebenarnya nggak ada gambarnya ya, cuman tadi saya gambar dulu dan nanti nggak lama gambarnya. AB, CD, di modul aslinya nggak ada gambarnya. Ini saya gambar sendiri. EF, GH. Kemudian P adalah tengah-tengah AH. P adalah tengah-tengahnya AH. P itu di sini. P di sebelah sini ya, Bapak Ibu. Nah,
XP adalah garis dari P tegak lurus AH. Oke, X dapat diganti dengan titik apa gitu yang tegak lurus AH. Nah, Bapak Ibu, P itu kan tengah-tengah AH. Nah, garis yang tegak lurus di tengah-tengahnya itu kan otomatis kalau ini pasti segitiga ya bentuknya ya. Nah, segitiga apa yang garis tingginya itu tepat di tengah-tengahnya? Berarti kan segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi, begitu kan? Nah, dalam kasus ini, kalau menurut saya, tentu saja yang sama sisi, ini kan kalau AH itu kan diagonal bidang ya. AH itu kan diagonal bidang. Nah, berarti kita harus mencari diagonal bidang lain gitu, yaitu AT dan HC. Oh, berarti kan, nah berarti X itu adalah yang tegak lurus AH kan ya, berarti kan CP itu kan tegak lurus AH ya. Nah, berarti kan C. Kemudian apa lagi? Nah, C kemudian yang diagonal bidang lain apa? Diagonal bidang lain adalah HF. Jadi kan A CH itu segitiga sama sisi. Kemudian ada A FH gitu. Nah, AFH ini kan juga gitu ya. AFH. Nah, gitu. Jadi jangan cuma dilihat gambarnya, enggak Bu. Oh, enggak Bu gambarnya. Ya sebenarnya kan ada segitiga. Yang pertama adalah A, H, C. Kemudian ada segitiga A, H, F gitu. Mereka kan segitiga sama sisi gitu. Segitiga sama sisi. Ya enggak? Taunya segitiga sama sisi dari mana? Ini kan diagonal bidang gitu. AH diagonal bidang, HF diagonal bidang, FA juga diagonal bidang. Nah, maka di sini X itu dapat diganti titik apa? Tentu saja titik F dan titik C. F dan C gitu. Yang nomor 8 adalah yang E gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu penjelasannya. Coba tolong komen di bawah kalau nggak setuju. Nomor 9. Oh ya, sebelum lanjut nomor 9, saya ada pengumuman Bapak Ibu. Saya akan membuka kelas khusus untuk kelas di Telegram, grup khusus Telegram untuk belajar UP dan Retaker yang kayaknya sih gosip-gosipnya, kabar beritanya akan dilaksanakan di bulan Juli atau Agustus kayak gitu. Jadi Bapak Ibu yang mau mendaftar boleh silahkan japri di grup Telegram saya. Nanti pembelajaran mungkin akan kita mulai sekitar tanggal 10 kayak gitu ya. Maksimal mendaftar tanggal 9 gitu. Silahkan japri saya untuk ketentuan lebih lanjutnya. Japri saya lewat Telegram ya Bapak Ibu. Oke, silahkan. Lanjut nih nomor 9. Oke, sebelumnya Bapak Ibu yang belum like dulu biar nanti saya tambah semangat. Jangan lupa di komen gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 9 ya Bapak Ibu ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8, kemudian M adalah titik tengah EH. Nah, di sini maka jarak M ke AG. Nah, diketahui AG ini kan kalau kita lihat adalah diagonal ruang ya Bapak Ibu ya. Nah, diagonal ruang. Kemudian M tengah-tengah EH berarti kalau kita tarik M ke sini, nah misalkan sini, M itu kan tengah-tengah EH. Berarti kan dia itu kalau jatuh ke sini, ini juga kalau saya beri N di sini, nah berarti kan BN itu kan sama dengan NC. Jadi N itu di tengah-tengah BC. Nah, mereka bertemu nih di sini. Nah, jaraknya M ke AG berarti kan setengahnya MN gitu. Nah, MN itu kan panjangnya MN itu kan sebenarnya sama dengan panjangnya EB ya. Mereka kan sejajar nih Bapak Ibu ya. Nah, padahal EB itu kan diagonal bidang gitu. Berarti kalau saya tulis lengkap di sini gini, EB itu sama dengan MN. Nah, kemudian kalau di sini saya beri O begitu ya, MO ya, M ke AG ini adalah MO. MO itu berarti kan setengahnya MN gitu. Nah, berarti setengahnya dari MN itu kan sama dengan EB yaitu 8 akar 2 begitu.
Berarti 4 akar 2 jawabannya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, silakan nanti diperhatikan baik-baik, diulangi lagi gitu. Nomor 10, soal terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya ini saya ulangi lagi, Bapak Ibu yang kira-kira mau join kelas premium untuk persiapan UB dan Biteker bisa japri saya nanti, japri lewat Telegram ya, biar nanti saya jelaskan syarat dan ketentuannya gitu. A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui kubus nih, rusuknya 10, kosinus antara GC dan BDG. GC dan BDG. Kita buat dulu lah bidang BDG. BDG. Oke, BDG mana? Ini dia. BDG. Oke. Ya, nah BDG kosinus GC dengan BDG itu sama aja kosinus antara GC dengan garis G ke tengah-tengah sini nih. Nah, ini nih. Nah, berarti kan ini. Gitu. Misalkan pakai O di sini ya, berarti ini loh. C G O gitu Bapak Ibu ya. Berarti ini baiknya kita buat segitiga GOC itu kita keluarkan ya, kita keluarkan gambarnya di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Di mana nih? Oh, di bawah aja ya, di bawah aja. Oke, kita keluarkan. Di sini saya buat oke, saya buat sebelah sini nih. Oke, saya buat segitiga GOC. GOC sebelah sini. Nah, walaupun Pak Rusuk nih, Pak Rusuk 10 ya udah 10. Ini ya cos samping bermiring kan. Nah, panjangnya OC ini kan setengahnya AC. Karena ini 10, berarti kan AC kan 10 akar 2. Berarti OC adalah 5 akar 2 gitu. Nah, 5 akar 2 ini 10, berarti panjangnya OG itu adalah akar dari Pitagoras ya. Berarti ini 10 kuadrat itu 100 ditambah ini kuadrat berapa? 5 akar 2 itu 25 kali 2 50 ya. Oke, berarti akar 150 itu sama dengan 5 akar 6 ya, 5 akar 6. 5 akar 6 betul ya, 25 kali 6 ya, 5 akar 6. Pertanyaannya adalah cos antara sudut GC dan BDG. Nah, cos G berarti ya, cos G adalah cos samping per miring gitu. Sami sampingnya 10, miringnya 5 akar 6 gitu. Tuh. Oke. 5 akar 6 ini enggak ada. Oh, ada ini per 2. 2 berarti 2 per akar 6 ya. 2 per akar 6. Kalau kita itu kan kita kalikan sekawan gini ya. Berarti berapa nih? 2 akar 6 dibagi 6. Tret sepertiga ya. Nah, berarti sepertiga akar 6 gitu. Yang mana? Tinggal pilih sepertiga akar 6 gitu. Oke, Bapak Ibu, silahkan mohon di komen, di like, dan juga teman-teman yang belum belajar di sini silahkan diajak belajar di sini. Insya Allah bermanfaat untuk proses PPG sampai nanti dapat cerdik gitu, Bapak Ibu. Nah, oke, kabar baiknya ini kayaknya UP di Teker sudah mau dibuka lagi, kemudian yang PPG Prioritas juga mau pengumuman. Silahkan nih nanti belajar baik-baik agar nanti PPG-nya lancar tanpa stres gitu. Cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.